Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak Revi. Silakan duduk ya. Makasih Mbak Irma. Dari mana ini? Ini Mbak dari pacar. Kok makanya masih bawa tas ya? Iya. Taruh dulu tasnya biar nggak repot. Iya. Ini Mbak ya? Iya. Nggak apa-apa. Sekarang kesibukannya apa? Kesibukan saya apa ya Mbak ya? Ya cuma ngajar sama kuliah itu tadi Mbak. Ngajar di TK. Oh, ngajar sama kuliah ya? Ngajarnya udah berapa lama? Iya, saya ngajar Mbak baru-baru ini masih 3 bulan. Iya. Kelihatannya kayak ada yang disembunyiin, kayak kurang semangat, gelisah. Ada yang mau diceritakan? Enggak Mbak, saya cuma pengen main aja di Mbak Irma. Tapi kalau saya lihat ya, kayak Mbak Revi masih kayak ada beban gitu, kayak ada masalah yang dirasakan Mbak Revi. Kalau mau cerita, nggak apa-apa. Mbak Revi ada niatan main ke sini, itu sudah apa ya? Kehormatan buat saya. Mbak Revi udah mempercayai saya. Apalagi di situ nanti Mbak Revi mau menceritakan apa yang dirasakan Mbak Revi, permasalahan Mbak Revi yang lagi dirasakan sekarang. Jadi kalau Mbak Revi mau cerita, tenang aja. Saya di sini mengangkat asas kerahasiaan. Jadi ketika apapun yang Mbak Revi ceritakan di sini dan sekarang, insya Allah nanti tidak akan keluar. Jangan sampai orang lain sampai tahu. Gitu, Mbak. Iya Mbak, sebenarnya saya ada sedikit beban sih menurut saya, tapi kayaknya bagi orang lain itu enggak apa sih kayak gitu itu. Tapi menurut saya tuh mata saya tuh banyak beban gitu. Saya sebenarnya kurang percaya diri sih Mbak. Saya kurang percaya diri, gimana ya di kerjaan ini saya tuh dituntut untuk bisa berbicara di depan umum, terus berbicara kayak kepada anak-anak. Kan saya kan ngajarnya di TK kan ya. Jadi saya itu dituntut untuk gimana caranya saya bicara sama anak-anak itu. Kalau boleh tahu ngajarnya udah berapa lama? Ngajar saya tuh masih 3 bulan ini, tapi dari awal ngajar saya tuh masih belum bisa bicara dengan lancar gitu, dan ada partner saya itu yang meremehkan saya gitu. Soalnya kan saya sudah mahasiswa, kok ngomong aja masih salah-salah. Ini Mbak Revi merasakan kurang percaya diri udah lama atau baru-baru ini ketika mengajar, atau emang sebelumnya sudah merasakan nggak percaya diri? Kalau masalah saya kurang percaya diri itu sudah lama sih Mbak, mulai semester 1 sampai semester 6 ini gitu. Bahkan saya awal ngajar juga, jadi kayak gimana ya, bebannya itu tambah banyak gitu, tambah berat. Pernah gak Mbak Revi ada pengalaman yang kurang enak buat Mbak Revi, sehingga di situ Mbak Revi sampai sekarang tuh masih merasakan, masih kayak berpengaruh lah buat Mbak Revi sekarang, buat mengajar Mbak Revi sekarang? Ada Mbak, bahkan pada waktu saya semester 1 sampai semester 5 itu kan banyaknya presentasi ya Mbak ya. Yeah. Di situ saya kalau maju di depan itu kayak malu gitu, kayak takut ditertawain lagi, soalnya kan saya kan bahasa Indonesianya itu nggak lancar gitu kan Mbak ya. Kadang ada kosakata yang buat saya lupa, kan
namanya manusia kan juga ada salahnya, dan itu langsung ditertawain pada waktu presentasi. Kejadian ini tuh ketika Mbak Revi kuliah ini apa waktu dulu masa-masa SMA itu? Pada waktu kuliah ini, soalnya kan SMA kan nggak pernah presentasi di depan kelas, terus nggak pernah yang namanya kayak menjelaskan di depan gitu kan, cuma mengajarkan, gurunya menerangkan dan siswanya mengajarkan. Tapi di kuliah ini banyak presentasi gitu, banyak harus maju untuk menjelaskan pelajaran dari dosen gitu, terus tugas-tugas itu gitu. Jadi gimana ya Mbak ya, bukannya benar menambah saya itu bisa bicara di depan, tapi saya tuh masih tidak percaya diri gitu dengan bodohnya saya gitu Mbak. Tetapi Mbak Revi merasakan nggak perbedaan di masa-masa SMA sama masa-masa kuliah ini? Ada perubahan di diri Mbak Revi yang lebih baik untuk sekarang ini ada nggak? Ada, bahkan masa SMA itu saya tuh kayak paling berani ngomong itu sama temen kelas gitu. Tapi kalau di depan umum, di depan banyak orang, itu saya tuh kayak ngerasa takut. Dan perubahan di kuliah saya itu ya alhamdulillah ada perubahan, tapi bodohnya saya kenapa di semester 1 sampai semester 5 itu saya tuh tidak percaya diri gitu Mbak. Saya tuh kok gagal, jadi saya tuh kok gini terus sih, saya tuh gitu. Menurut saya tuh saya kayak bodoh sekali ya, udah besar lalu udah jadi mahasiswa, bahasa Indonesia aja, bahasa nasional aja saya tidak bisa, karena kan di rumah kan bahasanya kan pakai bahasa Jawa, dan di sini kan maksudnya kuliah itu wajib pakai bahasa Indonesia untuk menjelaskan gitu. Ternyata calon jadi konselor, kosakata itu harus kayak ditambah, terus harus lancar bicara gitu. Jadi gimana ya Mbak ya caranya rasa percaya diri saya? Pernah nggak ketika Mbak Revi itu di waktu pernah nggak Mbak Revi ketika masa kuliah ini melihat teman-teman Mbak Revi sama melakukan kejadian yang kurang mengenakan seperti Mbak Revi tadi? Ada sih teman saya, bahkan dosen-dosen tuh kayak juga salah waktu dosen tuh menjelaskan materi Mbak. Teman saya juga ada yang di depan dan ditertawaan oleh teman-teman saya. Di situ itu dosen ketika menjelaskan salah itu ditertawain semua, satu kelas menertawain. Dan teman saya juga merasakan yang sama seperti saya. Saya berpikir, oh iya ya, ternyata dosen saya itu tertawa, tapi masih percaya diri gitu loh Mbak. Tapi saya berpikir, oh dosen saya juga ditertawain ya sama teman-teman saya. Tapi dosen saya itu tidak merespon teman-teman saya, bahkan langsung lanjut membahas materi-materi itu gitu. Saya berpikir, oh ya mungkin saya juga harus kayak dosen saya harus lebih bisa belajar lagi gitu, supaya saya itu di depan umum itu tidak kaku atau tidak salah kata. Saya harus belajar kata-kata yang benar. Nah itu benar Mbak Revi. Jadi yang Mbak Revi katakan itu sudah menjadi solusi permasalahannya Mbak Revi. Jadi Mbak Revi lebih sering belajar untuk melatih public speaking dari Mbak Revi, dan juga menumbuhkan rasa percaya diri dari Mbak Revi sendiri.
Iya Mbak. Di sini saya kayak merasa, oh iya ya, kenapa saya harus berpikiran saya itu tidak bisa? Kenapa saya tidak berpikiran saya itu bisa? Dan saya itu kayak melihat orang lain itu tidak bisa dan saya itu bisa. Jadi saya itu lebih enjoy menyampaikannya, dan saya bisa belajar lebih kata-kata, terus belajar dari pengalaman-pengalaman yang saya rasakan dulu untuk menjadi saya yang lebih baik lagi. Baik sekali itu Mbak Revi buat kedepannya Mbak Revi. Jadi kesalahan seperti itu semua orang pasti melakukannya, itu hal yang wajar, manusiawi. Jadi Mbak Revi jangan berlarut-larut dalam masalah itu tadi. Jadi buatlah Mbak Revi lebih semangat ketika mereka menertawakan Mbak Revi. Buktikan kepada mereka, oh saya lebih bisa, saya bisa lebih baik daripada yang kalian anggap tadi, yang kalian katakan kepada saya. Jadi Mbak Revi bisa percaya diri ketika menyampaikan di depan, ketika kuliah, ketika mengajar, untuk membuat orang-orang itu merubah pikirannya. Oh Mbak Revi ternyata nggak seperti yang saya pikirkan, bisa merubah mindset dari mereka. Ketika Mbak Revi benar-benar usaha yang tadi Mbak Revi ucapkan, yang tadi Mbak Revi udah temukan solusinya sendiri tadi. Iya Mbak, benar-benar kata-katanya. Di sini saya merasa lega. Saya juga beban saya yang sedikit itu bisa teratasi lah dari permasalahan saya tadi. Emang sih itu sepele, hal yang sepele, tapi menurut saya itu berat gitu. Soalnya kan membuat saya tidak jadi. Terus saya di sini juga bisa menemukan solusinya saya sendiri gitu, dengan saya cerita sama Emma. Ya nanti kalau emang masih ada keganjilan atau yang masih ingin diceritakan perlu solusi, Mbak Revi bisa kesini, main kesini, nggak apa-apa. Kita sering-sering, kita bercerita, kita berpengalaman. Gak usah sungkan Mbak. Kami bisa hubungi saya, kita tentukan pertemuan berikutnya. Ya Mbak, saya kalau misal ada apa-apa lagi atau masih mengganjal di diri saya akan kesini lagi dengan menghubungi Mbak Irma. Saya juga berharap kehadiran saya di sini bisa menjadikan saya itu lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya Mbak Irma sudah mau mendengarkan cerita saya. Semangat ya Mbak Revi. Iya Mbak. Semoga kedepannya lebih baik, bisa sukses. Amin. Di sini mau kemana lagi? Ini mau siap-siap mau pulang Mbak, mau kuliah, soalnya kan saya kuliah di situ juga ada jamnya dosen, katanya offline semua. Yaudah Mbak, saya pulang dulu ya.